Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Syabani dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, kita tahu dulu pengertian sejarah. Ini ada beberapa ahli menjelaskan tentang sejarah. Yang pertama menurut Aristoteles, sejarah adalah satu sistem yang meneliti satu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, record-record, atau bukti-bukti yang konkret. Yang kedua, menurut J. Banks, sejarah adalah semua kejadian atau peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun. Sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah catatan mengenai kejadian hingga perubahan watak atau sosial umat manusia, masyarakat, maupun peradaban dunia yang berlandaskan konsepsi sejarah. Nah, jadi bisa kita simpulkan sejarah adalah suatu kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Nah, dalam mengkaji ilmu sejarah ada beberapa tahapan-tahapan. Sebelum pembelajaran sejarah itu memberikan manfaat, sejarah lebih dahulu dikaji dengan beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama, proses heuristik adalah suatu kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau pembuktian sejarah. Selanjutnya, sejarawan mengkritik suatu sumber tersebut, yaitu sejarawan menggunakan sikap kritis terhadap semua sumber tanpa adanya pembedaan. Yang ketiga, interpretasi, yaitu sejarawan kegiatan yang dilakukan sejarawan dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. Dan terakhir, historiografi, yaitu proses membangun ulang penjelasan masa lampau dengan membentuk kisah secara imajinasi. Nah, kita sampai di poinnya, yaitu manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui secara detail dan benar tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut. Dengan begitu, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, yang kedua, memberikan kemampuan analisa yang baik, sehingga mempelajari dan mencari tahu tentang sebuah peristiwa sejarah tidak semudah yang dibayangkan. Peristiwa sejarah perlu dianalisa dengan metodologi ilmiah yang seperti kita tadi bahas. Metode ilmiah ini tentang keabsahan ceritanya, sehingga bisa memberikan kemampuan analisa yang lebih baik. Yang ketiga, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang biasa yang memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. Yang keempat, sebagai sarana hiburan atau rekreasi. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian pembaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya. Yang terakhir, manfaatnya sejarah sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Nah, sejarah bisa dijadikan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan politik dalam kehidupan bernegara. Peristiwa-peristiwa di masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk diambil ilmunya dan dijadikan sebagai pedoman bangsa. Cerita sejarah juga bisa jadi semangat untuk sebuah negara untuk bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Seperti yang kita ketahui, Jepang yang dulu habis wilayahnya dibom sekarang menjadi salah satu negara maju. Terus peristiwa sejarah juga bisa dijadikan sumber inspirasi untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan berbagai masalah lainnya. Ya, itu sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.